Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ortogonalitas fungsi Legendre. Nah, sebelum ini kita mengenal dulu apa itu ortogonal. Nah, jika di konsep vektor, ketika ada dua buah vektor gitu, dan dia arahnya tegak lurus. Ini kan tegak lurus ya, 90 derajat, tegak lurus dari 90 derajat. Ini maka nanti cos 90 kan 0, hasilnya kan 0, dan ini berarti dapat dikatakan ortogonal karena dia memiliki sudut 90 derajat dan tegak lurus. Namun sebenarnya konsep ini tidak berlaku di ortogonalitas fungsi Legendre, karena di fungsi Legendre ortogonal itu tidak hanya sampai ini, tidak hanya tegak lurus 90 derajat dengan sudut 90 derajat itu enggak. Saya telah menuliskan ulang bentuk umum dari ortogonalitas fungsi Legendre. Nah, kita kan kemarin sudah mendapatkan nilai polinom Legendre-nya, P0-nya 1, P1-nya X, P2-nya 1/2 3x kuadrat min 1, dan seterusnya. Nah, kali ini kita mau nyoba masukin ini ke sini dengan asumsi kita membuktikan bahwa kenapa sih ortogonalitas fungsi Legendre itu dia dapat dikatakan ortogonal kalau misalkan L tidak sama dengan M. Nah, kita bakal coba. Misalkan percobaan pertama kita naruh yang L tidak sama dengan M, dengan L-nya 1, M-nya 2. L1 kan X ya, L1X, M2-nya itu M2-nya setengah 3x kuadrat min 1. Ini kita jabarin, masukin. Jadi 3/2 x kuadrat minus setengah. Nah, masukin ke persamaan ini, integral 1 sampai 1 PLX EMX dx, integral 1 sampai 1 PLX-nya, L-nya itu X ini X, dan PMX-nya itu ini 3/2 x kuadrat min setengah dx. Ini kita kali integral min 1 sampai 1 3/2 x pangkat 3 minus setengah x dx. Selanjutnya kita integralkan. Ini 3 ditambah 1 4, jadi 1/4 3/2 x pangkat 4 dikurang ini 1 ditambah 1 jadi 2, jadi 1/2 dikali 1/2 x kuadrat, kan integral ya, jadi ditambah pangkatnya. Ini 1 kali 3 3, 4 kali 2 8, jadi 3/8 x pangkat 4, ini setengah kali setengah, jadi 1/4 x kuadrat, dari min 1 sampai 1. Udah dikali, ini x nya dimasukin 1, jadi 3/8 dikurang 1/4 minus, jadi dikurang 3/8 minus 1/4. Ini dikurang ini kan sama ya, jadinya
L tidak sama dengan M, hasilnya 0. Ini dengan L tidak sama dengan M, ini dikatakan ortogonalitas fungsi Legendre karena L dan M-nya itu berbeda. Nah, sekarang kita membuktikan bahwa kalau misalkan L dan M-nya itu sama, maka dia hasilnya tidak 0. Coba ya. Sekarang kita pakai yang gampang aja, 1 X. Misalkan L sama dengan M, dengan L dan M-nya itu 1. Masukin integral min 1 sampai 1 P1X dx. Ini kan jadi integral min 1 sampai 1 P1X-nya P1X-nya. Nah, ini kan 1 itu kan P1X-nya itu dia X, P1X-nya X dikali P1 lagi X, jadi X kuadrat. Jadi integral min 1 sampai 1 X kuadrat dx. Nah, ini kita integralkan jadi 2 ditambah 1 jadi 3, jadi sepertiga X pangkat 3 min 1 sampai 1. Masukin ke sini, jadi sepertiga dikali 1 pangkat 3 jadi sepertiga, min 1 ini sepertiga dikali min 1 jadinya min, ini kan min sepertiga, jadinya berapa itu? 2/3. Nah, ketika kalau kita naruh L dan M-nya itu sama, berarti dia hasilnya punya angka kayak vektor. Kalau vektor, kalau misalkan dia gak tegak lurus kan dia punya angka dot produk, dan ini produk dari fungsi Legendre-nya, sama kayak vektor. Kalau misalkan dia ortogonal, dia hasilnya 0, dan kalau di vektor kita nyebutnya dot produk. Di sini adalah produk dari fungsi Legendre. Nah, ini kenapa kalau ortogonalitas fungsi Legendre itu tidak berlaku ketika L sama dengan M. Nah, ortogonalitas fungsi Legendre ini bisa dijelaskan dengan hubungan rekursi. Jadi sebenarnya nilai dari PLX ini dapat dicari dari PMX ini dengan asumsi M-nya lebih kecil dari L. Jadi misalkan gini, kita PL-nya itu P4, dan kita P4 ini P4 ini bisa kita cari dari P2, P3, P1 yang lebih kecil dari si PL. Dapat kita simpulkan bahwa integral min 1 sampai 1 PLX dengan sembarang polinom orde n dx sama dengan 0 adalah ortogonal, kecuali ini adalah ortogonal, kecuali L sama dengan M. Nah, jadi tadi kan ortogonalitas fungsi Legendre itu pakai hubungan rekursi polinomial Legendre. Nah, sebenarnya saya nggak akan jelasin lagi, ada di buku BOAS. Kalau di edisi 3 di halaman 570, di situ panjang, dia menggunakan identitas trigonometri untuk membantu menyelesaikan persamaan diferensial polinomial Legendre-nya. Nah, sekarang kita masuk ke normalisasi fungsi Legendre. Jadi dia mirip seperti ortogonalitas. Kalau ortogonalitas kan L-nya harus tidak sama dengan M. Kalau dia itu L-nya sama dengan M. Jadi kalau di sini PLX, PMX, kalau di normalisasi PLX min 1 dx.
Jadi di sini nanti min 1 PLX kuadrat dx kayak gini. Nah misalkan kita mau cari normalisasi, misalkan ada gini ya, A sampai B, AX dx. Di sini A sampai B, AX dikuadratkan dx. Berapa normalisasinya? Normalisasinya adalah A, B, maka jadi kalau di vektor gini, suatu vektor itu suatu satuan vektor per, nah ini tuh vektor normalisasinya. Nah sama konsepnya kayak gini, sama kayak gitu. Jadi kalau kita mau cari normalisasi AX-nya, berarti AX dikali seper N. Normalisasinya nanti akan bernilai 1. Nah, sekarang kita mau nyari normalisasi si PLX ini. Jadi saya hapus dulu ya. Tulis yang ini, yang di ruas kiri kita tulis dulu L X L X. Nah yang kanan ini dx. Lupa integral min 1 sampai 1. Nah yang kanan tadi kan dalam bentuk integral by part ya. Dan ini udah kita tentuin U-nya berapa, DU, DV, V-nya berapa. Nah langsung aja kita tulis UV datanya dengan setengah U-nya X, setengah U-nya X, PLX, tulis ulang, PLX dikuadratkan, intervalnya min 1 sampai 1 minus setengah integral min 1 sampai 1 PLX dx. Nah ini yang udah keluar integral ini ya, min 1 sampai 1. Berarti di sini kan nantinya bakal ada setengah sama min setengah. Nah, min setengahnya saya biarin di sini, nanti di sini setengah PL1. Min setengahnya saya pindah ruas ke kiri, jadi ini L plus setengah integral min 1 PL X dx. Ini integral, ini kan min setengahnya udah ditaruh ke sana. Ini kuadrat, X nya masukin 1 karena yang minnya ini, yang min setengah PL min 1-nya ini udah dipindah ruas ke kiri, lalu ditambah PL 1 kuadrat integral. Nah integral min 1 sampai 1 PL X, ini saya tulis gini aja, kuadrat gitu, dx. Ini pindah ke, ini kan setengah tambah setengah, ini bukan lagi X ya, ini kan X nya 1, jadi kali 1 gitu, gak ditulis juga gak apa-apa. Setengah tambah setengah 1, ini pindah ruas ke sini jadi L plus setengah. Nah, ini bentuknya biar enak,
yang bawahnya kita bongkar, jadi biar sama-sama penyebutnya 2. Jadi ini kan jadi 2L per 2 plus setengah gini. Terus kita naikin ke atas, ini 1 kan sama aja 1/1, ini kita naikin ke atas, jadi ini kan sama 2 sama 2 ya, bisa kita gabung, kita naikin ke atas, dibalik jadi 2 per 2L plus 1, jadi 2 per 2L plus 1. Ini saya hapus dulu yang ini. Nah, kita dapat nilainya segini. Berarti normalisasi PLX-nya itu tadi kan kita dapat ini ya, gini. Salah dong. Ya. Dan tadi kita yang pas AX-nya itu AX-nya M sama dengan 1 kayak gini. Kalau bentuknya kayak gini nih, kalau tadi kan yang A bentuknya kayak gini, kalau kayak gini kan ini kan bisa diselesaikan sama akar ya. Nah, selanjutnya udah dapat segini, berarti N-nya itu akar dari ini 2 per 2L plus 1. Dan tadi yang A kan gini ya, AXN. Saya diulang-ulang dulu, Mak. 1 berarti AX-nya 1/N. Berarti ini PLX-nya 1/N. N-nya segini, berarti akar 2L plus 1 per 2. Ini faktor normalisasi PLX. Cukup rumit ya.